akan menjelaskan definisi dari karya tulis ilmiah dan struktur umum karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai suatu teks atau tulisan yang ditulis dengan sistematis, logis, dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Karya tulis ilmiah sendiri berbeda dengan karya tulis yang lain karena harus mengangkat permasalahan yang objektif dan faktual. Kata-kata yang digunakan harus menggunakan bahasa yang baku dan tidak ambigu atau bermakna ganda sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas serta eksplisit. Struktur umum karya tulis ilmiah yang pertama yaitu judul, harus ditulis dengan semenarik mungkin. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak sendiri berbeda dengan rangkuman dan biasanya ditambahkan dengan 5 kata kunci atau maksimalnya 5 kata kunci. 3 yaitu pendahuluan, biasanya berisikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, maupun kemaknaan tulisan. Yang keempat yaitu kerangka teoritis. Biasanya penulis akan menambahkan beberapa teori dari para ahli untuk menunjang karya tulis ilmiahnya. Yang kelima yaitu metode penelitian atau kita bisa katakan petunjuk bagi penulis untuk menentukan langkah yang benar dalam melaksanakan penelitiannya. Yang keenam yaitu pembahasan. Pembahasan sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dan harus memiliki porsi lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang lain karena merupakan inti dari karya tulis ilmiah. Yang ketujuh yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan bisa berarti pemaknaan dari awal hingga akhir pembahasan yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Sedangkan saran sendiri berupa anjuran yang diberikan oleh penulis kepada pembaca maupun pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri merupakan salah satu bagian penting juga dalam karya tulis ilmiah karena bisa menjadi rujukan kepada pembaca untuk mendapatkan informasi yang lebih serta upaya untuk menghindari plagiarisme. Sekian dari saya. Penulisan abstrak. Apa yang dimaksud dengan abstrak? Abstrak adalah sebuah paragraf singkat yang memuat isi dari suatu karya tulis ilmiah, guna membantu pembaca agar lebih mudah dan cepat untuk memahami sebuah tulisan. Struktur dalam penulisan abstrak. Yang pertama judul penelitian, nama peneliti, judul, isi, kata kunci atau keyword. Sifat yang terdapat dalam abstrak. Yang pertama, informasi tidak bersifat baru. Artinya harus sesuai dengan isi karya tulis ilmiah. Disajikan dengan singkat, karena memiliki keterbatasan jumlah suku kata maka harus ditulis dengan singkat. Tidak memakai akronim atau tidak menggunakan kata singkatan. Terus yang terakhir, kalimat ditulis sekali jika kalimat tersebut memiliki arti yang sama. Hal yang perlu dipahami dalam penulisan abstrak. Yang pertama, jumlah suku kata itu terdiri 100 sampai 150 suku kata. Jarak antar baris itu spasi 1,0. Jika menggunakan bahasa asing, maka harus ditulis cetak miring. Jumlah paragraf itu terdiri dari 3 paragraf. Bahasa yang digunakan adalah bahasa global atau bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh pembaca. Keywordnya itu 3 sampai 5 suku kata. Dan yang terakhir itu singkat, padat, dan juga jelas. Untuk contoh penulisan abstrak dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama judul penelitian, kedua nama peneliti, terus disusul judul abstrak, dan yang selanjutnya itu isi dari abstrak itu sendiri yang terdiri dari beberapa kalimat yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan dalam penulisan abstrak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan pada KTI. Bagian ini biasanya menuturkan tentang alasan dilakukannya sebuah penelitian, apa yang melatar belakanginya atau latar belakang masalahnya. Latar belakang mendeskripsikan masalah yang ada, sehingga penelitian dilakukan untuk menjawabnya. Di bagian pendahuluan juga dibahas tujuan penelitian sebagai solusi atas masalah yang telah terjadi. Selain itu, ada pula batasan penelitian agar topik penelitian tidak keluar jalur dan tetap pada patokannya. Tinjauan pustaka merupakan penegasan batas-batas penelitian yang menjadi petunjuk untuk memperhitungkan relevan atau tidak relevannya penelitian yang dikaji. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk mempelajari permasalahan dalam penelitian, membantu dalam cara penelitian, dan memahami kerangka latar belakang teoritis dari
permasalahan yang diteliti. Ada 4 tipe tinjauan pustaka. Yang pertama, menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, mengkritisi penelitian sebelumnya. Yang ketiga itu menghubungkan topik-topik yang terkait dengan penelitian sebelumnya. Serta yang keempat itu mengidentifikasi isu-isu sentral dalam suatu bidang. Tinjauan pustaka ini memuat penelitian terdahulu, uraian atau definisi, konsep, dan alur atau kerangka pemikiran. Sumber-sumber dari tinjauan pustaka itu sendiri yaitu abstrak dari hasil penelitian, indeks, review, jurnal, buku referensi, dan juga internet. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis tinjauan pustaka itu memilih sumber yang relevan dan juga menggunakan kata yang tepat, menghindari plagiarisme, serta menggunakan parafrase dan juga menggunakan sitasi. Dan sebaiknya dalam penulisan tinjauan pustaka terdapat hubungan antara satu subbab dengan subbab yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Dan juga menggunakan pendeskripsian dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa dalam konteks khusus secara alamiah dan menggunakan berbagai metode ilmiah. Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif yaitu yang pertama bersifat umum dan dinamis, yang kedua yaitu dapat dianalisis dalam proses penelitiannya, yang ketiga data yang diperoleh itu sangat bergantung pada narasumber, dan yang keempat adalah tidak bisa diukur. Selanjutnya adalah tahap dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada tahap pengumpulan data, yang kedua ada tahap reduksi data atau kategorisasi, dan yang ketiga ada tahap display data, dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Di dalam penelitian kualitatif pun ada yang disebut, dalam memperoleh data ada yang disebut dengan mapping teori. Mapping teori ini dilakukan dengan cara yang pertama membaca penelitian terdahulu, yang kedua membaca teori-teori yang relevan, dan yang ketiga adalah memperhatikan pendapat pakar dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu dalam pengumpulan data ada teknik-teknik yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada observasi, yaitu yang dilakukan adalah observasi partisipan. Yang kedua ada wawancara mendalam, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang keempat adalah gabungan dari ketiganya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Jadi dimulai dari yang pertama itu pengertian. Pengertian dari metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka dan penekanan pada pengumpulan hasil yang objektif menggunakan analisis statistik. Fokus dari metode penelitian kuantitatif ini adalah mengumpulkan data dan melakukan generalisasi untuk menjelaskan fenomena khusus yang dialami oleh populasi. Metode penelitian kuantitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari metode penelitian kuantitatif ini. Yang pertama itu berlandaskan pada positivisme logika, mencari fakta-fakta dan sebab-sebab dari gejala sosial dengan mengesampingkan keadaan individu. Yang kedua yaitu pengamatannya dilandasi pengukuran yang dikendalikan. Yang ketiga itu bersifat objektif. Yang keempat itu jauh dari data atau bertolak dari sudut pandangan dari luar. Yang kelima itu yang penelitiannya bersifat tidak mendasar, ditujukan pada pengujian, menekankan pada penegasan, reduksional, inferensial, deduktif, atau hipotetik. Yang selanjutnya itu berorientasi pada hasil. Yang terakhir yaitu dia bersifat partikularistik. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang penelitian tujuan dari penelitian kuantitatif ini. Jadi penelitian ini digunakan untuk menguji suatu teori dan pada akhirnya mendukung atau menolaknya teori tersebut. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena serta untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Jadi proses pengukuran memberikan hubungan yang mendasar antar pengamatan empiris dan matematis dari hubungan
hubungan kuantitatif. Terima kasih. Sekian. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta untuk mendukung fakta di lapangan guna kepentingan penelitian. Selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data secara umum yaitu ada 4. Yang pertama, observasi. Teknologi pengumpulan data observasi dilakukan melalui observasi langsung. Yang kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang memberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Yang ketiga, interview atau wawancara. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data ini secara langsung dalam bentuk tanya jawab atau wawancara. Dan yang terakhir atau yang keempat, studi pustaka. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian, baik dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Langkah-langkah melakukan analisis data. Yang pertama, pengolahan data. Pengolahan data bertujuan agar data menjadi lebih sederhana sehingga seluruh data yang telah terkumpul dapat disusun dengan baik dan rapi. Yang kedua, penganalisisan data. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis penelitian apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan anggapan yang telah dirumuskan dengan hasil analisis data yang telah diperoleh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian pembahasan dari karya tulis ilmiah. Pembahasan sendiri adalah penjelasan yang terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Semua data yang didapat, baik itu observasi, wawancara, dan lain-lain, dibahas di bagian ini melalui sudut pandang dan teori yang digunakan. Pada bagian pembahasan juga terdapat 2 bagian, yaitu KTI Non-Research dan KTI Research. KTI Non-Research ini berupa uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai rumusan masalah, dan tujuan yang didasarkan pada data atau informasi, serta tinjauan pustaka. Yang kedua itu KTI Research. KTI Research ini berupa uraian, interpretasi data, analisis yang berkaitan dengan prototipe yang dihasilkan dari eksperimen yang dilakukan, termasuk tujuan dan manfaat dari produk yang dihasilkan. Jadi izinkan saya untuk melanjutkan penyampaian materi, yaitu bab 5 penutup. Jadi dalam bab 5 penutup ini terdapat 2, yaitu kesimpulan dan syarat. Kesimpulan itu merupakan hasil akhir dari pembahasan isi dari hasil karya tulis ilmiah tersebut yang diringkas dalam berbentuk rangkuman dan berisi gagasan utama, inti gitu. Kemudian yang kedua ada saran. Saran merupakan pendapat pribadi penulis atau asumsi penulis terkait hasil penulisan tersebut. Jadi ada 2 tipe di dalam saran ini. Yang pertama praktis, yaitu di mana penulis beranggapan bahwa hasil penulisan yang ia telah buat tersebut dapat berguna dalam kegiatan praktik kehidupan di berbagai aspek. Kemudian yang kedua itu secara teori. Jadi di sini misalnya penulis beranggapan bahwa hasil penulisan tersebut dapat menjadi bahan pembanding dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain atau orang lain yang telah dilakukan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Penjelasan mengenai daftar pustaka sudah tidak asing lagi, seperti penjelasan daftar pustaka di atas ini. Dalam penulisan karya ilmiah, daftar pustaka itu sangat penting dan bersifat wajib. Penulisan daftar pustaka bisa diambil dari berbagai sumber, seperti buku, artikel atau jurnal, koran atau majalah, internet atau website resmi, dan skripsi. Sekedar informasi, di masa sekarang, sumber pustaka atau rujukan itu dianjurkan lebih banyak dan bersumber dari jurnal.
Selanjutnya, ada pun media atau tempat penulisan daftar pustaka. Di antaranya, penulisan menggunakan komputer dan penulisan menggunakan tulisan tangan. Pada umumnya, cara dan tempat penulisan daftar pustaka kebanyakan menggunakan komputer. Namun, masih banyak juga yang menggunakan tulisan tangan, dan sebagai medianya adalah kertas. Kedua bentuk penulisan ini memiliki perbedaan pada penulisan yang dicetak miring. Contohnya, penulisan yang menggunakan komputer, judul bukunya dicetak miring seperti ini. Sedangkan penulisan yang menggunakan tulisan tangan, judul bukunya digaris bawahi seperti ini. Adapun beberapa gaya atau style penulisan daftar pustaka yang sering digunakan di Indonesia. Di antaranya APA, MLA, Harvard Style, dan PUEB. Namun dari keempat gaya tersebut, yang paling banyak dan umum digunakan adalah APA dan PUEB. Selanjutnya terdapat pula format penulisan daftar pustaka. Di sini saya mengambil contoh gaya PUEB di dalam buku, di mana di dalamnya terdapat nama penulis itu dibalik, tahun terbit, judul buku dicetak miring, kota terbit di mana buku diterbitkan, dan nama penerbit. Seperti ini contoh dari satu orang penulis. Dan jika ada pertanyaan, bagaimana jika penulis buku sama dan tahun terbit sama? Jika penulis kedua dan pertama sama, maka penulis kedua bisa diberi tanda garis seperti ini. Kemudian untuk mengetahui buku mana yang duluan diterbitkan, kita bisa melihat simbol seperti di sebelah tahun, seperti ini. Simbol ini mengikuti susunan alfabet dan tersusun berdasarkan bulan diterbitkannya buku tersebut. Selanjutnya, dalam karya tulis terdapat pula sebuah lampiran. Lampiran dalam karya tulis ilmiah adalah berkas-berkas pendukung suatu karya tulis itu sendiri. Jika dibandingkan dengan jenis lampiran lain, lampiran karya tulis bisa dikatakan berbeda. Adapun bentuk lampiran diantaranya, yang pertama gambar atau foto, yang kedua indeks dan glosarium, dan yang terakhir bagan atau tabel atau skema. Perlu atau tidaknya menyertakan lampiran pada makalah atau karya tulis tergantung seberapa penting atau seberapa kuat lampiran yang dimiliki untuk dilampirkan, karena pada lampiran menggambarkan data-data penunjang yang berkaitan atau bahkan mengandung data penguat dari keabsahan karya tulis yang dibuat, sehingga tidak jarang keaslian suatu karya tulis sangat bergantung dari lampiran yang dibuat.